Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Anggria Isnani Mahyasti, sebagai presentator yang pertama, dan teman saya, Nia Silveris, sebagai presentator yang kedua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Pendekatan, Metode, Media, Bahan Ajar, serta Alat Penilaian Pembelajaran Membaca dan Menulis. Nah, sebelumnya, pembelajaran bahasa Indonesia ini sangatlah penting bagi kita semuanya untuk membina keterampilan dan berkomunikasi. Nah, membaca dan menulis ini merupakan suatu awal kemampuan awal yang harus dimiliki oleh setiap anak agar dapat memahami dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dengan begitu, kemampuan membaca dan menulis haruslah dipupuk sejak dini. Nah, jika membaca adalah sebuah kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif, maka menulis merupakan kemampuan menghasilkan sebuah tulisan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video selanjutnya. Pendekatan pembelajaran membaca dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pendekatan harfiah. Pendekatan harfiah ini merupakan metode eja, yang berarti belajar membaca dan menulis dimulai dengan huruf-huruf yang dirangkai menjadi suku kata. Nah, sehingga pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf terlebih dahulu, baik dalam membaca ataupun menulis. Yang kedua yaitu pendekatan suku kata. Pendekatan suku kata ini menggunakan pendekatan yang dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf suku kata atau beberapa suku kata. Nah, dengan metode ini anak-anak itu bisa belajar mengenali huruf dengan menguraikan suku kata yang diperkenalkan ke dalam unsur-unsur hurufnya. Selanjutnya yaitu pendekatan bunyi. Pendekatan bunyi merupakan tentang pembelajaran membaca yang berfokus pada fonik atau suara untuk menerjemahkan simbol yang tertulis sebagai sebuah suara. Selanjutnya yaitu pendekatan kata. Pendekatan kata merupakan menggunakan pendekatan kata, yaitu anak-anak itu diperkenalkan langsung dengan kata-kata. Nah, yaitu dengan memulai pembelajaran dengan pengenalan beberapa kata yang telah dikenal oleh anak. Kemudian, kata tersebut itu diuraikan menjadi suku kata dan suku kata diuraikan menjadi huruf-huruf. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran menulis. Pendekatan pembelajaran menulis ini ada 3 macam, yaitu pendekatan struktural, pendekatan harfiah, dan pendekatan suku kata. Pendekatan struktural itu siswa belajar menulis dengan memperhatikan mengenai kaidah-kaidah dalam bahasa. Nah, dalam penggunaan pendekatan struktural ini, maka metode yang digunakan adalah SAS atau Structural Analytic Synthetic. Dalam metode ini, pembelajaran menulis permulaan diawali dengan cerita yang juga disertai dengan gambar. Kemudian, guru menguraikan kalimat yang diambil dari sebuah cerita menjadi sebuah kata-kata, suku kata, maupun huruf, kemudian disusun kembali menjadi kalimat. Selanjutnya, pendekatan harfiah. Pendekatan harfiah ini pembelajaran menulis dimulai dengan mengenali huruf-huruf. Nah, pada pendekatan harfiah ini digunakan untuk metode abjad. Siswa mulai belajar abjad dengan membaca beberapa huruf, misalnya A sampai Z. Setelah anak dapat membaca beberapa huruf secara terpisah, kemudian anak-anak itu mulai menulis huruf yang paling mudah. Setelah itu anak dapat menulis huruf secara terpisah. Nah, mereka itu diajarkan untuk merangkai huruf tersebut menjadi suku kata, lalu menjadi kata. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan suku kata. Pendekatan suku kata yaitu pembelajaran menulis dimulai dengan
pengenalan beberapa suku kata. Nah, berdasarkan pendekatan ini, guru menggunakan metode kupas rangkai suku kata, yakni di mana siswa diperkenalkan beberapa suku kata kemudian menjadi sebuah kata. Setelah siswa mampu membaca suku kata tersebut, anak-anak langsung menulis suku kata yang ada dalam rangkaian kata menjadi sebuah kata. Nah, pengertian metode pembelajaran secara etimologis atau secara bahasa, metode ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti metodos. Nah, metodos ini terdapat dua kata, yaitu meta dan hodos. Nah, meta artinya melewati atau melalui, sedangkan hodos yang artinya berarti jalan atau cara. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, metode ini memiliki arti tim, method, dan way yang menjadikan arti metode dan cara. Nah, kalau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan metode secara terminologis atau secara istilah merupakan suatu jalan yang dapat ditempuh seseorang hingga mencapai tujuan tertentu. Nah, metode juga dapat dimaknai sebagai langkah awal menuju proposisi-proposisi akhir yang dalam bidang tertentu atau mempunyai tujuan tertentu. Nah, jenis-jenis metode pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, metode dasar, metode menengah, serta metode lanjutan. Metode dasar merupakan sebuah metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan oleh pembaca semula. Nah, pembaca semula itu siapa sih? Pembaca semula yaitu pembaca yang baru pertama kali belajar membaca atau menulis. Jadi, pembaca semula itu seperti anak-anak. Nah, dalam metode dasar ini terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu metode abjad. Metode abjad ini sebuah metode yang digunakan untuk pembaca pemula tadi dengan cara mengenal huruf. Hurufnya dibaca dalam wujud abjad. Contohnya A, B, C, D, E. Nah, bacanya A tetap A, B, B tambah E, B, gitu. Nah, selanjutnya metode bunyi. Metode bunyi ini merupakan sebuah metode membaca yang digunakan untuk pembaca semula juga. Namun dengan cara huruf dibaca di dalam wujud bunyi. Jadi A, B, C. A tetap A, B jadinya E dan B. E-nya di depan, B gitu. Nah, selanjutnya yang metode kupas rangkai suku kata. Metode kupas rangkai suku kata ini merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan pembaca semula dengan prosedur dan merangkai mengurai dan merangkai suku kata yang dibaca. Contohnya bola, busa, buku. Nah, bo, la, bola gitu. Selanjutnya yaitu metode kata lembaga. Metode kata lembaga merupakan sebuah metode membaca yang digunakan untuk pembaca semula dengan prosedur mengurai dan merangkai kata lembaga yang dibaca. Nah, caranya prosedurnya yaitu kata dibaca diuraikan menjadi suku kata, lalu suku kata dibaca atau diurai menjadi huruf demi huruf. Nah, setelah itu huruf demi huruf tadi dirangkai lagi menjadi suku kata. Dan yang terakhir, suku kata dibaca atau dirangkai menjadi kata. Jadi seperti topi menjadi T strip O strip P strip I, TO to PIP, topi gitu. Selanjutnya yaitu metode global. Metode global ini sebuah metode yang digunakan untuk pembaca semula dengan prosedur memperkenalkan bacaan secara utuh. Biasanya itu di sebuah kalimat, membaca bagian demi bagian, biasanya di sebuah unsur, dan membaca secara utuh kembali. Seperti ini bola saya gitu. Nah, selanjutnya yaitu metode SAS atau metode struktur analisis sintaksis, yaitu sebuah metode membaca permulaan yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapannya
struktur, analisis, dan sintaksis. Dalam membaca secara struktur ini, membaca secara struktur adalah membaca bacaan yang berupa kalimat-kalimat secara struktural. Lalu membaca secara analisis merupakan membaca dengan cara menganalisis atau mengurai unsur bacaan yang besar. Dan membaca secara sintesis merupakan membaca dengan cara mensintesis atau merangkai unsur pembentuk bacaan yang kecil menjadi yang lebih besar. Baik, untuk kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar pendekatan, metode, media, bahan ajar, serta alat penilaian pembelajaran membaca dan menulis. Sebelumnya, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangatlah penting untuk membina keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, membaca dan menulis permulaan merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh setiap anak agar dapat memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, kemampuan membaca dan menulis haruslah dipupuk sejak dini. Jika membaca adalah sebuah kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif, dan maka menulis merupakan kemampuan menghasilkan sebuah tulisan. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh presentator yang pertama. Dan yang terakhir yaitu metode lanjutan. Metode lanjutan ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk pembaca yang sudah menguasai metode menangah tadi. Guna apa? Guna mengembangkan dan meningkatkan kemahiran dalam membacanya. Nah, dalam metode lanjutan ini terdapat beberapa macam. Yang pertama, metode SQ3R. Metode SQ3R ini terdapat survei, question, read, recite, dan review. Selanjutnya yaitu metode P2R. Metode P2R ini merupakan metode membaca yang terdiri atas tahap preview, read, dan review. Selanjutnya metode S-D4. Nah, lalu metode Pacer. Metode Pacer ini merupakan metode membaca yang mengutamakan kecepatan membaca untuk memperoleh pemahaman dari bahan bacaan seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya metode PQRST. Dalam metode ini singkatannya yaitu preview, question, read, summarize, dan test. Selanjutnya metode S2QR. Metode S2QR ini merupakan metode membaca yang digunakan untuk membaca tabel, grafik, atau diagram yang tahap-tahapannya terdiri atas survei, seek, question, dan reading. Lalu metode PQ3R. Nah, metode PQ3R ini merupakan membaca untuk studi yang meliputi tahap prepare, question, reading, research, dan review. Selanjutnya metode GPID. Nah, itu merupakan metode yang terdiri atas 4 tahap. Yang pertama goals, plan, implementation, dan development. Selanjutnya metode OK5R. OK5R ini terdapat overview, key, idea, read, record, review, recite, dan reflect. Selanjutnya yaitu metode Super 6. Metode Super 6R ini merupakan metode membaca buku untuk keperluan studi yang meliputi 6 tahap, yaitu recognizer, read, recite, record, dan review, serta reflect. Nah, pada hakikatnya kelima tahap dari 6 tersebut sama dengan kelima tahap dalam SQ3R tadi. Persamaan kelima tahap dari kedua metode tersebut adalah pada tahap-tahap kegiatannya dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu metode dan teknik lain. Nah, dalam metode dan teknik lain ini terdapat membaca skimming dan membaca scanning. Scanning digunakan untuk mendapatkan gagasan utama dari sebuah teks.
Lalu, jika scanning itu digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks. Nah, dapat disimpulkan bahwa skimming dan scanning adalah teknik membaca yang cepat, yang sangat berfungsi bagi orang-orang yang dihadapkan pada banyak literatur, sementara hanya ada sedikit waktu untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, ini sering terjadi keracuan dalam membedakan antara skimming dan scanning. Keduanya merupakan teknik membaca cepat, hanya saja berbeda tujuan dalam penggunaannya. Materi pembelajaran adalah suatu set materi yang disusun secara sistematis untuk dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar seperti buku atau analisis ilmiah hasil kurikulum dapat dalam berbentuk tertulis menurut Nalrita, Siroj, dan Ilma. Menurut Hamdani, menerbitkan bahan ajar adalah semua bentuk materi atau materi yang digunakan secara sistematis yang membantu guru atau instruktur melakukan proses pembelajaran, menciptakan lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Kemudian menurut Trianto menyatakan bahwa bahan ajar itu adalah buku. Siswa yang diawasi dalam kegiatan belajar dengan hasil belajar kegiatan, penelitian berdasarkan konsep, kegiatan, informasi, dan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Berbeda pendapat dengan Daryanto dan Dwi Cahyono yang menyatakan bahwa bahan ajar adalah informasi atau alat dan teks yang dibutuhkan oleh guru untuk perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah semua bentuk materi atau materi yang diatur secara sistematis dengan memperhatikan pencapaian kompetensi yang harus bisa menangani siswa dalam setiap mata pelajaran. Fungsi bahan ajar. Ada dua fungsi utama bahan ajar. Yang pertama untuk guru dan juga untuk siswa. Buku memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama buku sebagai bahan referensi untuk guru dan bahan referensi untuk siswa. Yang kedua, buku pengajaran sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, buku sebagai alat bantu mengajar untuk melaksanakan kurikulum. Yang keempat, buku sebagai salah satu penentu metode atau teknik yang akan digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran. Yang kelima, buku sebagai sarana kemajuan karir dan jabatan. Kemudian menurut Hamdani mengatakan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pedoman untuk guru belajar pada saat yang sama adalah inti dari kompetensi siswa untuk harus belajar. Yang kedua, instruksi untuk siswa juga. Sebagai unsur kompetensi harus dipelajari bagi siswa. Dan yang ketiga, sebagai alat evaluasi keberhasilan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar secara umum berfungsi untuk mempermudah pekerjaan guru, memperluas pembelajaran, dan membantu siswa dalam belajar atau berproses jadi pembelajaran menjadi efektif. Kemudian menurut Abdul, bentuk bahan ajar bisa dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama bahan cetak yang meliputi leaflet, buku, modul, lembar, kerja siswa, brosur, dan komponen. Kemudian yang kedua, mendengarkan bahan ajar atau audio, seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc suara. Yang ketiga, mendengarkan bahan ajar audio visual, seperti video compact atau film.
Pada penilaian pembelajaran terdapat dua penilaian. Yang pertama, penilaian proses. Jadi, evaluasi atau penilaian itu merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pemaknaan data atau informasi untuk menentukan kualitas sesuatu yang terkandung dalam data tersebut. Alat penilaian yang berbentuk tes dan non-tes yang dilakukan baik terhadap proses maupun hasil diharapkan akan memeriksa gambaran kemampuan dan kemajuan belajar siswa secara utuh dan menyeluruh. Penilaian dengan cara seperti ini dinamakan penilaian dengan pendekatan holistik. Berdasarkan cara pelaksanaannya, teknik tes dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan perbuatan. Yang pertama ada tes tertulis, yang merupakan alat penilaian yang penyajian atau pengerjaannya dilakukan dalam bentuk tertulis. Pengerjaannya itu siswa dapat berupa jawaban atas pertanyaan atau tanggapan, baik atas pertanyaan ataupun tugas yang diberikan atau diperintahkan. Kemudian yang kedua tes lisan, yang merupakan alat penilaian yang penyajiannya itu atau pengajarannya itu dilakukan dalam bentuk lisan. Dalam cara ini pun pengerjaannya oleh siswa dapat berupa jawaban atau pernyataan atau tanggapan atas pernyataan yang berupa lisan. Kemudian yang ketiga ada tes perbuatan. Jadi tes perbuatan ini itu merupakan alat penilaian yang penugasannya dapat disampaikan secara tertulis atau lisan, dan pengerjaannya siswa melakukan atau dapat dalam bentuk penampilan atau perbuatan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.